menyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Itu sangat melanggar hak asasi manusia dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia. Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Halo Sobat Hukum, selamat datang kembali di channel YouTube Juristi Legal Indonesia. Nah, Sobat Hukum, kalian pasti udah dengar ya pernyataan Hotman Paris terkait dengan rekening nganggur selama 3 bulan bakal disita. Nah, info ini bisa banget nih bikin permasalahan yang luas di masyarakat. Pada magang minggu yang keempat ini kami akan membahas tentang rekening nganggur 3 bulan bakal diblokir, tanah yang nganggur 2 tahun disita, tapi rakyat yang nganggur bertahun-tahun, pemerintah diam saja. Pada diskusi pada hari ini, saya Celmi Simong bakal jadi moderatornya, tapi tenang, saya nggak bakal sendiri kok, saya bakal ditemani oleh ketiga rekan saya yang keren-keren dan juga punya pandangan menarik soal topik ini. Yang pertama tuh ada rekan Feby. Halo rekan Feby. Halo semuanya, selamat pagi. Kemudian ada rekan Nami. Halo rekan Nami. Halo. Nah, kemudian yang ketiga ada rekan Lilisha. Halo rekan Lilisha. Nah, pertanyaan pertama nih saya akan bertanya ke rekan Feby. Menurut rekan Feby, gimana tanggapannya terkait dengan pernyataan Hotman Paris yang bilang rekening yang nganggur bisa diblokir? Kok bisa ya? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya rekan Celmi. Jadi menurut pernyataan dari Hotman Paris dalam suatu wawancara, jadi dia bilang kalau pemblokiran itu yang pertama tuh nggak ada dasar hukumnya. Terus yang kedua itu tuh merugikan masyarakat, sangat-sangat merugikan dan menyusahkan masyarakat. Kenapa? Karena melanggar hak masyarakat atas simpanan mereka sendiri. Kan rekening itu tuh hak pribadi setiap orang kan. Jadi menurut Hotman Paris tuh negara tuh tidak berhak untuk mengatur tentang rekening pribadi seseorang. Nah, misalkan juga nih seorang ibu-ibu atau siapapun yang berada di kampung atau di desa, misalnya dia dibuatkan rekening oleh anaknya. Kan dia tidak menggunakan rekening itu secara terus-terusan kan. Tidak mungkin digunakan setiap bulan ataupun setiap hari. Pasti hanya digunakan untuk waktu-waktu tertentu saja jika memang diperlukan. Bayangkan juga di negara kita kan masyarakatnya itu ada berjuta-juta orang dan hampir semuanya punya rekening. Tapi kan tidak semuanya juga melakukan transaksi setiap bulan. Bisa saja orang membuka rekening itu guna untuk tabungan, misalnya untuk pendidikan atau untuk apapun di kemudian hari kan. Nah, kemarin saja itu kan baru diblokir sekitar 140.000, tapi sudah terjadi demo besar-besaran di media sosial sehingga akhirnya dibuka kembali. Nah, saya juga nih agak bingung nih, kok bisa ya tanah yang nggak digarap selama 2 tahun malah disita? Gimana tuh rekan Feby? Sebenarnya landasan hukumnya seperti apa sih? Nah, terkait dengan tanah yang nganggur atau tidak digarap selama 2 tahun itu akan disita, itu sebenarnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penerbitan kawasan dan tanah terlantar. Jadi untuk tanah-tanah yang mati atau yang nganggur atau yang tidak digarap selama 2 tahun itu akan disita oleh pemerintah. Nah, ini akan berpotensi menghilangkan hak dari masyarakat itu sendiri atas tanah mereka jika mereka tidak mampu untuk menggarap tanah mereka itu dengan benar. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, kemudian saya akan bertanya nih kepada rekan Ami. Tadi kan kita membahas tentang rekening dan pertanahan. Nah, saya penasaran nih, kok di negara kita ini masih menggunakan stelsel negatif ya dalam mengelola tanahnya, sedangkan di negara lain sudah banyak menggunakan stelsel positif. Jadi begini rekan Celmi, saya juga heran, jual beli di Indonesia itu masih membayar pajak tahunan setiap tahunnya dan masih menganut stelsel negatif. Tapi anehnya kalau misalnya terjadi kayak masalah atau gugatan, itu tuh negara malah terus lepas tangan, tidak mau membantu ataupun bertanggung jawab sama sekali. Terus keadilan untuk rakyatnya itu gimana gitu kan? Itu nggak ada sama sekali. Kemudian kalau di negara lain seperti Singapura, Australia, atau negara tetangga lainnya kan bagaimana tata kelola tanahnya? Apakah pemerintah di sana juga bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan tanah? Nah, begini rekan Celmi, di luar negeri itu kayak harta, martabat, asetnya warga itu tuh sangat-sangat dilindungi. Jadi kalau misalnya terjadi kayak ada gugatan oleh seseorang, negaranya itu pasti bertanggung jawab dan mengganti rugi untuk itu semua.
Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian saya akan bertanya ke rekan Indonesia. Kalau kita berbicara soal terlantar bukan hanya tanah dan rekening saja. Lalu bagaimana kalau warga yang terlantar? Bagaimana aturan dan peran negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya rekan Jami. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 terkait warga negara, fakir miskin, dan anak terlantar, semua dibiayai oleh negara dan dipelihara oleh negara. Di dalam pasal ini, negara bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan pangan, pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan. Namun faktanya tidak seperti itu, rekan Jami. Oke, baik. Nah, terkait dengan perlindungan fakir miskin dan anak terlantar. Nah, di negara lain kan pengangguran justru mendapat dukungan penuh ya dari negaranya, seperti tunjangan hidup, pendidikan gratis, pelatihan kerja, serta fasilitas kesehatan yang ditanggung sepenuhnya oleh negaranya. Nah, sementara di negara kita sesuai dengan aturan yang rekan Indonesia katakan dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Tapi yang kita lihat saat ini tampaknya masih jauh dari harapan. Masih banyak masyarakat miskin yang berjuang sendiri tanpa perlindungan sosial yang memadai. Gimana nih menurut rekan Indonesia? Baik, iya memang rekan Jami, tata berbicara regulasi, kehadiran negara di dalam masyarakat menjunjung tinggi HAM. Di negara maju, semua dibiayai secara gratis, sedangkan di Indonesia berbayar. Untuk kedepannya kita perlu mencontoh negara maju seperti US, Swiss, Singapura untuk melindungi rakyatnya dan memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Oke, berikutnya saya ini mau bertanya ke rekan Jami. Nah, kita kan sudah berbicara tentang rekening yang nganggur itu akan diblokir, tanah yang tidak digarap 2 tahun itu akan disita, sementara masyarakat yang nganggur itu malah dibiarkan kan oleh pemerintah. Nah, kita berbicara tentang masyarakat yang nganggur nih. Kenapa ya di Indonesia itu masih sangat banyak sekali warga yang nganggur? Padahal kan kita tahu sendiri kan, sumber daya alam di negara kita itu sangat melimpah ruah. Kira-kira menurut rekan Jami gimana? Iya juga ya, logikanya kita ini negara kaya, sumber daya alamnya sangat melimpah. Tapi menurut saya, gak ada alasan buat pemerintah gak bisa memakmurkan rakyatnya. Tapi permasalahannya ini dari pemimpin-pemimpin kita aja. Entah itu mereka gak mampu atau memang gak punya niat buat ngurusin rakyatnya dengan serius. Nah, saya mau bertanya ini ke rekan Ami. Gimana nih menurut rekan Ami? Nah, jadi menurut saya untuk memakmurkan rakyat itu pendidikan harus diutamakan, seperti negara Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Di situ kaisar itu mengutamakan menyelamatkan para guru-guru, dan setelah itu juga muncul nih konsep negara pendidikan. Dan sekarang juga terbukti kalau Jepang memenangkan perang ekonomi dan perang teknologi. Selanjutnya saya akan melemparkan pertanyaan kepada rekan saya Lili. Menurut rekan Lili, apa sih solusi untuk memakmurkan warga negara bebas dan kehidupan sejahtera? Itu gimana solusinya? Untuk memakmurkan, kalau menurut saya sih yang pertama harus menegakkan hukum, harus mendisiplinkan aturan hukum tanpa pandang bulu. Contoh, koruptor harus dihukum seberat-beratnya, bila perlu dihukum mati saja, supaya ada efek jerahnya. Jadi hukum di negara ini tidak dipermainkan begitu saja. Selanjutnya saya ingin bertanya ke rekan Peggy nih. Jadi menurut rekan Peggy, gimana sih solusinya? Menurut saya sih undang-undangnya. Ya, terima kasih rekan Lili untuk pertanyaannya. Sebenarnya undang-undangnya itu sudah bagus kan, atau aturannya itu sebenarnya sudah bagus, tapi lebih bagus lagi jika didukung dengan sumber daya manusia yang bagus. Makanya para pemimpin dan penegak hukum itu harus berintegritas tinggi, sehingga apa? Sehingga mereka bisa menegakkan hukum itu dengan baik. Nah, seperti yang pernah dikatakan oleh mantan presiden kita yang bernama Gus Dur. Jadi dia itu pernah bilang, kita impor saja hakim, jaksa, atau pengacara itu dari luar negeri. Karena apa? Saking dia kesalnya gitu loh dengan penegakan hukum di negara kita. Jadi hukum itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh ditransaksikan. Gitu sih.
Sahabat hukum, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sudah 80 tahun. Tapi saya masih penasaran dan ingin bertanya ke rekan Indonesia, kalau dilihat dari data dan kondisi saat ini, negara kita ini termasuk negara maju atau negara berkembang sih? Baik rekan Jambi, terima kasih atas pertanyaannya. Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang karena beberapa faktor, termasuk tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah, ketimpangan sosial yang tinggi, dan tenaga kerja yang tidak seimbang membuat pengangguran di Indonesia semakin meningkat dan tergolong tinggi. Kapan majunya menurut rekan Indonesia? Bila tidak tahu. Baik rekan-rekan, perbincangan hari ini cukup panas, tapi saatnya kita akhiri. Sahabat hukum, bulan Agustus ini menjadi momen bersejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebuah kado istimewa hadir dari kebijakan Presiden Prabowo yang memberikan amnesti dan abolisasi Saudara Tom Lembong dan Saudara Heston Kristianto dari jerat hukum. Ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hukum dan demokrasi di Indonesia. Ada sebuah quote yang mengatakan, pemimpin yang baik adalah mereka yang mengetahui jalannya, kemudian mengikuti jalannya, menunjukkan jalannya, dan yang tidak menyesatkan jalannya demi kepentingan pribadi. Demikian diskusi hari ini. Mohon masukan, saran, dan kritikannya. Salam Merah Putih. Merdeka!